Halo semua, apa kabar nih di rumah? Baik-baik aja kan ya? Perkenalkan, nama aku Raffi Rasta Damawan dari Fakultas Teknik Universitas Jember dengan NIM 191910301113. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan dan mempraktekkan sesuatu nih, yaitu KKH. Apa sih KKH? Yaitu kerangka kontrol horizontal. Untuk kalian-kalian yang pengen tahu, stay tune di video ini ya. Apa sih KKH atau kerangka kontrol horizontal? KKH adalah suatu dasar pemetaan di mana kita bisa mengetahui posisi horizontal suatu titik dengan titik lainnya di bidang datar di permukaan bumi. Nah, metode pengukurannya itu ada banyak sebenarnya. Tapi pada kesempatan kali ini, aku akan menggunakan metode poligon. Apa sih metode poligon itu? Metode poligon digunakan kalau kita mengukur bidang dengan banyak sekali titik. Nah, titik-titik ini dihubungkan dengan jarak dan sudut. Metode poligon ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Apa sih bedanya? Kalau poligon terbuka, titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu. Tapi kalau poligon tertutup, titik awal mengukur lalu kembali ke titik awal lagi. Nah, sekarang aku akan praktekin pengukuran poligon tertutup. Simak terus ya. Aku udah selesai bikin pasak dan bidangnya nih. Sekarang kita lanjut pada pengukuran sudutnya. Setelah itu kita ukur panjang antar titiknya. Ya. Terakhir, kita harus menghitung asimut titik 1, 2. Karena asimut adalah sudut antara garis 1, titik 2 terhadap arah utara, maka kita perlu kompas untuk tahu di mana arah utara tersebut. Mari kita coba. Nah, udah ketemu nih arah utaranya. Kita lanjut perhitungan sudutnya. Karena pengukuran kita sudah selesai, kita lanjut ke perhitungan. Setelah mendapatkan data-data dari pengukuran di lapangan, data-data yang telah diperoleh lalu saya olah sedemikian rupa membentuk diagram seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini ada 5 buah titik yang menandakan titik pada lapangan yang dihubungkan dengan jarak
dalam sentimeter dan juga sudut. Nah, pengukuran poligon tertutup ini bertujuan untuk menentukan jarak X dan Y dari tiap titiknya. Maka dari itu, cara mencarinya adalah demikian. Rumusnya adalah untuk mencari X2 digunakan X1 yang X1 yang ada di sini tuh saya mendapatkan dari Google Map. Begitu juga dengan Y1-nya. Nah, rumusnya sendiri X1 ditambah jarak dari titik 1 ke titik 2 dikalikan sin asimut titik 1 ke 2 ditambah dengan jarak titik 1 ke 2 dibagi total jarak semua titik dikalikan dengan faktor pengali dari fx. Nah, karena rumusnya seperti ini, maka kita harus mencari bagian per bagian, mulai dari x-nya ini yang tadi dari Google Map, lalu jarak kali sin dan juga faktornya. Nah, kita mulai dari asimutnya dulu. Untuk mencari asimut, untuk asimut 1 dan 1,2 ini dilakukan pengukuran. Nah, karena kita akan mengukur searah jarum jam, jadi titik 1, kemudian titik 2, titik 3, dan titik 4, titik 5, maka kita gunakan asimut yang searah jarum jam juga dari arah utara. Jadi dari arah utara kita ukur sampai garis yang dibuat dari titik 1 ke titik 2 dan didapatkan asimutnya 336,8 derajat. Nah, itu di asimut titik 1, 2 kita. Lalu untuk mencari asimut selanjutnya yang nanti akan ada di sini arah utara, lalu dari arah utara tersebut searah jarum jam sampai titik yang ini, sampai garis yang 23. Nah, caranya dari asimut 1, 2 yaitu ini ditambah 180 lalu dikurang S2. S2 adalah sudut yang ada di titik 2. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena menggunakan prinsip kesejajaran garis, yaitu begini. Ada U dan U yang lain. Semua titik di sini memiliki U masing-masing, memiliki garis ke utara. Nah, ini asimut 1, 2 itu sama dengan ini. Nah, ini sama dengan asimut 1, 2 sama dengan seperti ini. Nah, asimut yang ada di sini akan sama dengan sudut yang ada di sini. Nah, sudut yang ada di sini ditambah 180 seperti rumus 180, yaitu ditambah yang ini. Maka akan terbentuk sudut yang seperti ini sampai sini. Kalau kita hapus saja biar kelihatan ya. Nah, maka akan terbentuk sudut seperti ini sampai sini. Nah, sampai sini. Lalu dikurangi dengan sudut pada titik tersebut, yaitu dikurangi dari sini sampai sini. Nah, akhirnya karena pengurangan akan terbentuk sudut yang ini saja, dari sini sampai balik ke yang ini. Nah, karena di sini maka seperti rumusnya ya ketemu 408. Nah, karena 408 ini melebihi 360, maka saya kurangi 360 dan menjadi 48. Nah, 48 sendiri kalau digambarkan yang ada di sini. Nah, dari arah utara menuju garis yang baru dibuat, sama seperti sebelumnya. Nah, proses ini dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama kepada titik yang lain. Kalau dengan titik ini ya berarti asimut yang dari titik 2 terus ditambah 180, yaitu begini, lalu dikurang yang ini, kurang yang ini.
Oh maaf. Dan itu diulangi untuk titik-titik yang lainnya seperti ini. Misalnya ada arah utara, terus ada asimut dari titik sebelumnya, yaitu di sini, yang di sini sama dengan ini, lalu ditambah 180 dari sini dikurangi S3, maka akan ketemu hasilnya yang ini. Nah, itu adalah asimut titik ketiga. Begitu juga titik 4, asimut titik 3 seperti ini, ditambah 180 seperti ini, lalu dikurangi S4 seperti ini, maka akan jadi seperti ini saja. Nah, ini asimut titik 4. Asimut titik 5 sama seperti itu, dari utara sampai segini, sampai ini diteruskan sampai segini, lalu ditambah 180 derajat yang sebelah sini dikurangi sudut yang ini, maka akan terbentuk dan ketemu dari utara sampai garis yang ini, Nah, karena sudah ketemu kelima-limanya, maka bisa dikatakan bahwa asimut dari semua bidang sudah ketemu, tapi harus dicek dulu saat mendapatkan asimut terakhir yang di sini. Asimut dengan cara yang seperti tadi harus dicek dengan pengukuran awal yang ada di sini, yang asimut yang diukur menggunakan busur. Nah, caranya tetap sama. Nih, ada di paling bawah. Untuk mengeceknya, asimut dari titik 5 ke 1 ditambah 180 kurangi S1. Bila hasilnya sama dengan pengukuran pertama, maka pengukuran ini telah benar dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan saya alhamdulillah sudah benar. Ini sudah sama seperti ini. Nah, oke, karena asimut sudah masuk, maka komponen rumus X dan Y sudah mendekati, yaitu sudah ada asimut. Setelah asimut, kita cari D-nya. Kita cari ini. Set. Kita cari dengan rumus seperti ini, D sin asimut. Nah, di titik 1, 2 yang ini, D ini jarak ya teman-teman. D ini ada jarak, maka jarak dari 1 ke 2 dikalikan sin asimut yang tadi, yang ini. Nah, jarak yang ini kali jarak ini kali asimut yang di sini tadi, diketemukan hasilnya seperti ini. Nah, lalu itu dilakukan kepada semua titik seperti yang terlihat. Saya lakukan kalau di titik 2 ke 3 menggunakan jarak kedua ketiga dan sin asimut 2, 3, semua seperti itu sampai 5. Nah, jangan lupa nanti dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena untuk mencari ini fx. Nah, fx akan digunakan pada rumus X dan Y nanti. Kalau fy dengan Y dan kalau fx dengan X. Nah, ini dicari dari total jumlah semua D sin asimutnya. Nah, hal yang sama dilakukan untuk D cos yang untuk mencari fy, tapi bedanya hanya di sin dan di cos. Kenapa sih bedanya? Yang ini sin, yang ini cos. Karena saat dilihat di garisnya, ada garis ini, X adalah ke sini dan Y adalah ke sana. Nah, karena yang ini itu D kali sin asimtut, sedangkan yang ini D panjang ini kali cos asimtut. Begitu, jadi X ini Y. Nah, dihitunglah yang Y dengan D cos asimtut dengan cara yang sama, jarak 1, 2 dikalikan cos asimtut 1, 2 diketemukan dari kelima titiknya, lalu dijumlah, dapat hasilnya 5, nah maka FY nya adalah 5.
FY nanti akan dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari koordinat Y, yaitu ini. Nah, semua komponen sudah terisi dari X1 dari ini Google Map, ini dari D1 dari depan, dan Fx juga dari depan. Nah, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, langsung menghitung posisi X dan posisi Y. Oke, kita lihat yang ini. Ini kita sesuai rumus yang tadi, yaitu X1 sini ditambah hasil penghitungan di depan, dan ini kita isi dengan jarak dari titik 1 ke titik 2 ditambah jarak total. Jarak total saya sudah tulis di sini ya, jarak total. Nah, ini jarak total ya, jarak totalnya ini dari sana tambah dari sini ke sini, tambah dari sini sini, tambah dari sini ke sini, tambah dari sini ke sini. Simple. Lalu dimasukkanlah ke sini dan dikali fx yang barusan kita cari dengan d sin asimtut di total. Nah, setelah mendapatkan, diisi semua, ketemu hasilnya. Inilah titik koordinat posisi horizontal X untuk titik kedua. Lalu proses yang sama dilakukan kepada kelima titik atau keempat titik. Hanya yang berubah adalah ini. Perhatikan di ini dan ini dan ini. Setiap kita menambah lanjut ke titik selanjutnya, maka ada perubahan pada jarak ditambah jarak selanjutnya. Jadi pada poligon kita untuk titik 2 hanya titik 1 ke 2 dibagi sepenuhnya. Tapi untuk ke titik ketiga, yaitu titik 1 ke 2, titik 2 ke 3 dibagi seluruhnya. Untuk titik keempat begitu juga, titik 1 ke 2, titik 2 ke 3, titik 3 ke 4, dan seterusnya pada titik 5. Nah, setelah itu semua terpenuhi, maka koordinat titik-titik di X pada sumbu X sudah tertemukan. Nah, lalu lanjut ke koordinat titik pada sumbu Y. Intinya sama, yaitu kita cari dulu Y1 dari Google Maps. Ini dari Google Maps, lalu kita masukkan ke sini. Yang jarak dikali cos kita dapat dari depan, dari hasil penghitungan yang ini, dari penghitungan ini, lalu ditambah dengan jarak titik 1 2 kali dibagi titik ditambah jarak titik 1 2 dibagi jumlah jarak keseluruhan dikali FY yang sudah kita ketemukan dengan jumlah D cos, lalu diambil ininya 5. Nah, sama seperti mencari X tadi, kita masukkan semua, kita tambah kali, maka ketemu koordinat titik 2 di sumbu X. Di sumbu Y. Nah, untuk titik selanjutnya sama seperti konsep yang di atas. Untuk poligon kita, pengukuran titik Y di titik kedua, titik Y2, hanya menggunakan jarak titik 1 ke 2, sedangkan untuk Y3 dan Y4 ditambahkan semua jarak titik 1, jarak 1 ke 2 untuk yang ketiga, dan untuk yang keempat jarak 1, jarak 2, dan jarak ketiga 4. Nah, ketemulah, tinggal dimasukkan, lalu ketemu hasilnya masing-masing.
maksudnya masing-masing. Nah, dari sini kita sudah mencapai tujuan kita, yaitu menemukan koordinat horizontal setiap titik pada bidang datar yang kita pilih. Jadi tinggal, berarti koordinat titik 1 kan kita dapat dari Google Maps. Koordinat titik 2 yaitu dari X1 nya ini, X2 nya ini minus, dan Y2 nya yang ini. Nah, sudah ketemulah. Untuk lebih meyakinkan apakah ini benar atau tidak, kita lihat seperti ini. Titik X1, X nya minus 8 dan X2 nya minus 65. Apakah benar sih yang titik 2 itu lebih di kiri? Ternyata benar. Untuk di bidang X nya ini memang lebih di kiri, titik 2. Sedangkan titik 3 30 lebih di kanan. Titik 4 144 lebih di kanan lagi. Apakah benar? Benar. Dan titik 5 sedikit di kiri dari titik 4. Nah, ini jaraknya sedikit tapi agak ke kiri. Nah, berarti sepertinya perhitungan kita benar dan memenuhi syarat. Untuk Y juga seperti itu. Nah, karena tujuan kita sudah tercapai, maka selesailah penghitungan poligon tertutup kita. Dengan demikian, video ini bisa ditutup. Nah, saya Raffi Rasta Darmawan menyatakan dengan ini keselesaian video saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Nah, jangan cuma ditonton, jangan cuma di like dan subscribe, tapi dimengerti juga materi yang saya jelaskan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan.